berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Ya, sahabat Jawa Timur, pagi ini kita kalau tadi sudah dibuka dengan lagu yang ya ini sepertinya masih berkaitan ya, masih nyambung dengan tema kita pada pagi hari ini, yakni terkait dengan bencana. Bencana ini selalu datang tentunya tidak terduga begitu ya. Dan warga terdampak ini juga harus ditangani, penyebabnya juga harus dicari dong ya. Nah, pagi ini nanti kita akan berbincang dengan narasumber kita, yakni kita awalnya akan berbincang dengan Bapak Marhen Jumadi ya, selaku Wakil Bupati Nganjuk, akan tapi karena pagi hari ini tadi mendadak ada kegiatan sehingga belum bisa untuk hadir bersama dengan kita untuk berbincang, meskipun hadirnya ini via Zoom begitu ya. Akan tapi pagi hari ini nanti kita akan berbincang bersama dengan Ibu Iit Herliana selaku Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Nganjuk, sudah tersambung via Zoom bersama saya pagi hari ini. Assalamualaikum Bu Iit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Iit sebelumnya sudah menyempatkan waktu juga untuk menyapa seluruh pendengar ataupun sahabat-sahabat kita yang pagi hari ini bergabung di beberapa radio ya. Ada radio jaringan LPPL Jawa Timur ya. Iya Bu Iit, pagi hari ini juga nanti kita akan berbincang juga dengan Dr. Haji Ahmad Yudianto selaku KPS Forensik SPS Uner. Sudah tersambung bersama saya juga. Assalamualaikum Dr. Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Selamat pagi. Selamat pagi juga. Sehat ya Dok? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Ibu. Iya. Ya, pagi hari ini seperti biasa beliau guru saya juga. Ini saya ngefans banget kalau bersama dengan beliau selalu ada kata-kata yang selalu menginspirasi, akhirnya jadi update di status WhatsApp saya begitu ya. Profesor Suparto, Bapak Suparto Wijoyo, karena di sini tidak ada profesornya tulisannya. Bapak Suparto Wijoyo, Wakil Direktur 3 Skala Pasca Sarjana UNER. Cak Parto, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Tika, sehat-sehat ya. Alhamdulillah sehat. Cuman kayaknya butuh teh atau kopi hangat gitu, kopi atau teh hangat gitu pagi ini. Itu harus tersedia, Dan seperti itu. Di saya sudah tersedia, coba. Oh ya, mana ini? Waduh, saya nggak dikirimin ke sini. Dikirim. Oh dikirim. Datangnya besok kayaknya ini. Iya. Baik ya. Sehat ya, semangat sepertinya Caparto ini ya. Oh, Masya Allah. Iya. Alhamdulillah juga Mbak Tika. Ini Pak Haji Yudi, kepanggilannya kalau di kampus UNER, di UNER beliau itu Pak Haji Yudi. Oh gitu, Bapak Haji Yudi. Oke, baik. Iya, Parto aja ada. selalu menemukan istilah gitu loh Cak Parto ya. Iya. Kalau saya malah Cak Haji, kok Cak Haji. Jadi ini dan beliau itu kan pakar forensik dan setiap ada korban, tuh ono kecelakaan misalnya dimanapun loh Jawa Timur, beliau kan di Polda juga, jadi senantiasa mengawal dan urusan Nganjuk, misalnya kalau ada korban-korban apa itu paling aktif beliau ini gitu. Jadi senang beliau di tengah-tengah kesibukan yang luar biasa bisa gabung di acara ini. Assalamualaikum Cak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik. Parto. Iya, Cak Parto pagi hari ini saya jadi ikutan manggilnya Pak Haji. Pak Haji Yudi dan juga Ibu Iit. Pagi hari ini kita berbincang di program Perspektif, juga disiarkan serentak di jaringan
Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur dan LPS Jawa Timur ya. Untuk radio jaringan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur pagi hari ini disiarkan di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Praja Angkasa Trenggalek, RGR Tulungagung, Kanjuruhan Malang, Suara Kota Probolinggo, dan juga pagi hari ini disiarkan di Ersal Nganjuk, Mardika Bondowoso, dan juga Remaja Klasik Radio Malang. Nah, silakan Japarto mungkin pagi hari ini membuka kebersamaan kita di program Perspektif ini karena temanya adalah berkaitan dengan menyapa warga untuk bersama bangkit dari bencana. Japarto, bagaimana kondisi ini? Ya. Betul, jadi kita warga bangsa di Indonesia ini tetap bisa mensyukuri, tinggal di Indonesia itu luar biasa ya. Memang orang bisa saja ngomong, oh Indonesia ini tempatnya bencana, tempatnya lingkar cincin api, tempatnya lempengan, tempatnya hujan deras, kemudian banjir, longsor. Tapi yakinlah nikmat Tuhan jauh lebih banyak di negeri ini daripada bencananya. Nah, kalau ada urusan bencana, manusia memikirkan bagaimana cara mengatasi kebencanaan dimanapun ya. Untuk itu saudara-saudara saya yang di Nganjuk, yang kemarin di Jombang, sebelumnya di Lamongan, di Jember, di Banjar, kemudian bagaimana di Sukabumi, di Sumedang, sampai di Mandailing, Natal, semua mengalami penderitaan akibat bencana, apa itu banjir, longsor, gempa yang di Mamuju maupun Majene. Tapi marilah kita tatap masa depan. Pemerintah dengan segala ikhtiarnya pasti melakukan recovery semua itu. Dan nanti kita akan dengarkan apa yang terjadi di Nganjuk dan bagaimana penanganan Pemda Nganjuk dan seluruh elemen di Nganjuk. Teman-teman sejuk saya yang senantiasa berkiprah di Nganjuk pun memberikan update informasi yang luar biasa. Dan untuk itu kita ingin tahu bagaimana Pemda Nganjuk melakukan motivasi kepada warganya di dalam mengatasi, di dalam suasana duka, suasana lara, suasana nestapa. Saya yakin penderitaan Anda juga dirasakan oleh seluruh warga negara Jawa Timur khususnya. Monggo ya, Bu Iit, dipersilakan Bu. Iya. Oh iya. Halo Bu Iin, ya, tadi bagaimana kondisi masyarakat sekarang dan apa yang sudah diikhtiarkan, dilakukan untuk memotivasi, membangkitkan warga di Nganjuk? Monggo Bu Iin. Iya, sepertinya masih mute ya. Ya, kalau begitu ya, saya ingin mungkin boleh dibuka dulu mute-nya ini Japarto oleh Bu Iit. Bu Iin, mute-nya dulu Bu Iin. Masih mute Bu Iin. Kami belum bisa mendengar Bu Iin. Ya. Halo, baik. Kami belum bisa mendengar. Oke. Kalau ya, hal ini bagaimana warga kemudian tetap punya motivasi Pak Haji? Apakah, nah ini ilmu forensik kaitannya bencana dan motivasi masyarakat, kira-kira di mana titiknya ini Pak Haji? Monggo Pak Haji. Iya, ini masih belum bisa terdengar sepertinya. Oh, sudah nih. Silakan Pak Haji. Ya, baik Pak Haji, terkait masalah bencana, kalau kita bicara bencana, ada yang mengatakan Indonesia itu sudah masuk dalam kategori supermarket bencana dari para pakar. Jadi di Indonesia ini sebenarnya macam laboratorium untuk belajar bencana. Karena di Indonesia itu kesini mas. Semua bencana ada.
Itu yang perlu dan tentunya kita harus bersyukur karena ada beberapa negara yang belajar pada kita, khususnya itu adalah negara pada Indonesia, untuk mempelajari tentang tata laksana penanggulangan bencana. Seperti yang disampaikan oleh Prof. tadi, bahwasanya kalau kita bicara negara Indonesia yang terdiri atau dilewati oleh 3 lempengan tadi, itu sangat potensial sekali terjadinya bencana. Baik itu contohnya tsunami, gempa bumi, atau longsor yang sekarang ini terjadi di Nganjuk, itu tentunya harus kita sadari bersama-sama. Nah, tentunya kami melihat dari sisi keforensikan terhadap bencana ini. Kalau kita bicara bencana, itu ada beberapa hal yang perlu diketahui bahwasanya bisa menimbulkan kerusakan dan juga korban. Baik itu korban material maupun korban pada manusia. Nah, pada korban manusia, itu ada yang korban hidup istilahnya, dan korban meninggal. Nah, ranah kami itu berada di korban meninggal. Oh, yang korban meninggal Pak Haji ya, forensik gitu ya? Ya. Disitulah Pak Parto kami bekerja di situ. Tentunya yang digunakan sebagai tata laksana itu sesuai dengan surat keputusan bersama antara Menteri Kesehatan dan Kapolri ya pada tahun 2004 kalau nggak salah. Itu sudah ada pedomannya, Pak Parto. Itu tentang tata laksana identifikasi pada jenazah pada kasus bencana. Nah, tentunya akan bertanya, kenapa sih kok perlu identifikasi jenazah itu, wong sudah meninggal? Nah, ini tentunya sebenarnya kalau dari sisi hukum ini merupakan implikasi dari HAM. Oh ya. Ya untuk apa? Untuk asuransi, untuk waris tentunya gitu. Apalagi kalau misalkan yang non-Muslim, yang dimana digunakan untuk akte kematiannya digunakan untuk remarriage lagi. Ya. Sehingga dari sisi forensik untuk pada kasus-kasus bencana untuk di Indonesia ini tentunya identifikasi ini penting. Identifikasi pada korban. Sehingga maka perlu ketepatan dalam proses identifikasi ini. Jadi kami minta pada seluruh masyarakat nah ini pentingnya identifikasi. Jangan sampai nanti pada suatu saat timbul masalah. Yang sering terjadi di Indonesia itu masalah waris. Mungkin Prof. Parto sudah paham tentang masalah hukum masalah waris ini. Tapi kalau misalnya identifikasinya tidak tepat, nah tentunya kita harus identifikasi. Jadi motivasi pada masyarakat terkait masalah bencana yang terjadi di Indonesia dari sisi forensik itu tentunya ikutilah perintah-perintah dari pemerintah daerah, itu yang pertama. Kalau misalnya sudah terjadi, ya tolong untuk proses identifikasinya ini dibantu. Saya kira itu dari sisi forensiknya. Forensiknya luar biasa, dan Sekolah Pasca Sarjana UNER yang panjenengan menjadi koordinatornya itu kan senantiasa juga memberikan layanan forensik gitu ya, pada korban-korban bencana. Luar biasa itu, begitu Mbak Tika. Sekolah Pasca ini ada magister forensik, itu ilmu forensik. Jadi ngurusi yang hal-hal begitu untuk identifikasi tadi betapa pentingnya. Dan kita sekarang sudah tersambung Bu Indi dari Dinsos yang Nganjuk. Halo Ibu. Alhamdulillah, halo sampun. Monggo, bagaimana upaya-upaya panjenengan selama ini agar masyarakat di Nganjuk tetap optimis menatap masa depan itu? Monggo Ibu, monggo. Terima kasih, saya dari Dinas Sosial P3A mewakili pemerintah Nganjuk. Sebelumnya saya mohon maaf apabila mungkin nanti informasi yang saya sampaikan kurang memuaskan dari kami. Masyarakat di Kabupaten Nganjuk, alhamdulillah dengan kita sudah menggunakan media sosial. Semua warga masyarakat seluruh Jawa Timur, seluruh masyarakat Jawa Timur di luar Jawa Timur memberikan motivasi, memberikan bantuan kepada kami
pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk membantu saudara-saudara kami di Kabupaten Nganjuk dalam hal bencana banjir ini. Karena bencana banjir ini tidak hanya di Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk, tetapi Nganjuk ini kebetulan pada seminggu ini dikelilingi oleh banjir dari mulai Kecamatan Ngetos, Sawahan, Loceret, Nganjuk sendiri kota, kemudian Gondang, semua kena banjir. Tapi kita masyarakat Nganjuk tetap semangat, tetap optimis karena dari pemerintah Kabupaten Nganjuk, khususnya dari Pak Bupati, Wakil Bupati memberikan motivasi, Profimda juga, kemudian juga dari kami bantuan-bantuan, kita juga kerjasama dengan Dinas Sosial Provinsi dalam hal pembuka dapur umum. Kita ada beberapa titik juga dapur umum ada di Dinas Sosial juga. Ini kami pagi ini juga setiap pagi membuat hampir 1.500 nasi bungkus. Kemudian di DU di Kecamatan Ngetos juga ada dapur umum juga untuk memberikan makanan terhadap pengungsi dan relawan-relawan yang ada di titik lokasi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk nanti masyarakat yang kena longsoran, karena tidak mungkin lagi kalau dilihat daripada kondisi letak geografis yang untuk di titik Kecamatan Ngetos itu tidak mungkin lagi digunakan lagi untuk digunakan pembangunan atau rumah lagi, karena kondisi daerah tanah tersebut sudah longsor dan tidak mungkin dan retak-retak. Mungkin insya Allah itu kan dusun, Bu J, itu kan salah satu dusun, J. Dusun, betul, salah satu dusun yang mungkin nanti satu dusun tersebut nanti akan dipindahkan relokasi dan insya Allah Bapak Bupati berserta Porpinda, Wakil Bupati sudah menyiapkan lokasi untuk pemindahan relokasi tersebut. Kemudian bantuan-bantuan syukur alhamdulillah dari mulai makanan, kemudian pakaian, kemudian yang dibutuhkan oleh masyarakat, alhamdulillah sudah terpenuhi karena dari Kementerian Sosial, dari Ibu Gubernur juga sudah rawuh ke di Nganjuk, memberikan motivasi, dorongan kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Nganjuk. Itu mungkin Bapak, Ibu. Ibu, gini, jadi kita belajar luar biasa Mbak Tika dan Pak Haji. Itu gini, warga yang semula di salah satu dusun di Ngetos ini Bu ya, itu ada yang menolak relokasi, tapi hari-hari ini alhamdulillah sekarang semua sudah bersatu bahwa menyelamatkan masa depan penting. Ngaten Bu J. Jadi sekarang warganya sudah ikhlas semua direlokasi J. Ya, alhamdulillah sudah dengan memberikan kira-kira jaraknya yang dari desa dari dusun sekarang ini berapa kilo itu? Dari masih di lingkungan di sana. Kebetulan yang dipindahkan itu kan satu dusun. Jadi masih merasa bahwa itu masih satu. Iya, jadi hubungan batin, hubungan batin, sosik dulur, jangan arep besanan barang saja. Jadi kalau satu dusun, ini bedol dusun ya, bedah dusun. Karena kemarin itu beberapa hari lalu secara nasional memang ada usulan-usulan relokasi, tapi ono sebagian yang menolak. Tapi kalau hari ini kemudian daripada kena longsor terus, mosok kene iki kan tetap harus berketurunan yang bisa meneruskan sehingga berkenan relokasi. Satu prestasi yang besar dari Pemda Nganjuk itu. Terus dijaga stamina Ibu ini Pak Haji, tapi nanti bagaimana identifikasi korban terus dilakukan, tapi saya yakin Mbak Tika, tapi sapa dulu
yang mau lewat berikut ini. Baik. Ya, gitu ya. Ya, saya juga punya pertanyaan ke Caparto sebetulnya. Ya. Karena saya membaca salah satu tulisan Caparto di salah satu media cetak, dan ini benar-benar membuat saya ini perspektif yang berbeda begitu yang dituliskan oleh Caparto di sana. Apa? Penasaran kan? Nanti saya akan berikan informasinya sekaligus pertanyaannya untuk Caparto biar dijelaskan gitu ya. Nah, kali ini saya juga ingin menyapa sekali lagi untuk semua sahabat-sahabat di Jawa Timur yang sedang menyimak perbincangan kita di program Perspektif pagi hari ini. Anda bisa bergabung juga lewat interaktif telepon 031 896 1514 896 1514 dengan kode harinya 031 ya, jangan lupa. Dan juga lewat WhatsApp juga boleh dikirimkan untuk sharing ataupun pertanyaannya di 0821 3264 109. Yang sedang nonton juga di YouTube Live Suara Sidoarjo ataupun di Facebook LPPL Suara Sidoarjo, boleh tinggalkan pertanyaan, sharingnya juga di kolom chat ataupun DM, inbox ya, atau di langsung di siaran langsung kita itu ada kolom komentar, ada Bunda Yulia di sana yang sudah bergabung juga. Terima kasih like-nya, sharingnya juga ingin saya tunggu juga ya Bunda Yulia. Juga selain di Suara Sidoarjo, gimana? Coba tuh. Kait mah bengi wis kontak ke Mbak Yulia itu. Gitu ya. Baik, coba nanti saya cari dulu mungkin di flyer yang sudah kita upload juga di Facebook ya. Dan selain di Suara Sidoarjo lainnya, baik yang ada di Persada Kabupaten Blitar, yang sudah bergabung juga di Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Pradia Suara Tuban, juga Mahardika Kabupaten Bondowoso, Kanjuruhan Malang, Ersal Nganjuk, Suara Sampang, Kanjuruhan Kabupaten Malang, Ramapati Kota Pasuruan, RGR Tulungagung, dan Remaja Klasik Radio Malang. Silakan kita sharing bersama pagi hari ini, tapi saya jeda dulu sebentar ya untuk beberapa informasi yang akan lewat. Solusi terbaik untuk rumah kos di Sidoarjo, Graha Sakinah Syariah. Graha Sakinah Syariah. Hunian kos premium dengan harga terjangkau dan terbuka untuk semua kalangan. Harga mulai 1 jutaan per bulan. Lokasi di tengah kota berkonsep syariah, fasilitas lengkap, aman dan nyaman. Parkir luas, dapur bersama, jemuran, akses 24 jam dan dilengkapi dengan jasa laundry. Graha Sakinah Syariah. Graha Sakinah Syariah juga menyediakan kos harian mulai 150.000 per hari. Tetapi untuk pasangan belum menikah tidak diizinkan. 4 lokasi terbaik Graha Sakinah Syariah bisa jadi pilihan terbaik untuk hunian kos Anda. 3 unit di Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo, dan 1 unit di Perumahan Pondok Jati, Desa Pagerwojo, Buduran, Sidoarjo. Khusus di Perumahan Pondok Jati dilengkapi dengan resto. Booking sekarang juga dan pastikan hunian kos syariah aman dan nyaman jadi pilihan. Hubungi Abah Bandi di 081 230 55052 081 230 55052. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Kenal maka tak kebal. Pagi, Pak. Pagi, stop. Siapa kamu? Virus, Pak. Bapak siapa? Saya antibody. Bawa apa kamu? Penyakit. Wah, kamu pasti virus. Untung si bos sudah divaksinasi. Jadi aku kenal kamu. Halo, saya Cak Lontong. Nah,
Itu yang terjadi di dalam tubuh kita setelah divaksinasi. Vaksinasi melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Sebelum digunakan, vaksin seperti vaksin COVID-19 akan diuji klinik, dipastikan keamanan dan mutunya oleh Badan POM dan para ahli. Tetap pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak ya. Ingat, siap divaksinasi saat vaksin siap. Vaksinasi dan protokol kesehatan, lindungi diri, lindungi negeri. Dipersembahkan oleh Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Kominfo. Siska. Apa? Kenapa? Ada asbak rokok nggak ya? Pinjem dong. Duh Iwan, maaf banget dia sebelumnya. Kenapa? Di sini nggak ada asbak rokok. Gimana dong? Emang nggak ada yang rokok di rumah ini ya? Ih, papaku itu udah lama banget berhenti ngerokok. Jadi nggak ada yang rokok di rumah ini. Ada ya? Tak kasih tahu ya Iwan ya. Kalau kamu ngerokok di ruangan itu juga bahaya loh. Pertama nih, zat beracun dari asap rokok kan nempel di dinding, karpet, perabotan. Itu kan bakal dilepaskan lagi ke udara. Nah, sistem ventilasi tetap nggak akan menghilangkan partikel dan gas beracun di udara walau di rumah pakai filtrasi udara atau exhaust fan. AC sentral dan buka tutup pintu juga tetap susah ngilangin kontaminasi dari asap rokok gitu. Masa sih? Iya, nggak percaya. Betul. Siska. Kita aku tambah suka. Sama Cici mulai lagi deh ngubalnya. Namanya juga usaha. Ingat, jangan merokok di tempat umum. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Rokok opo gitu, kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Joki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol ku lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Saya warga Jatim, Piu dari Padi Reborn, memakai masker. Memakai masker melindungi kita dari risiko penularan COVID-19 hingga 75%. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Jatim tangguh. Dan ternyata cinta. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga, tapi punya nilai lebih. Untuk sehari-hari, pilihlah air mineral Santri, produksi Kopontren Sido Giri Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan, tapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Air mineral Santri bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240, 330, 600 atau 1500 ml, juga kemasan galon. Untuk info lengkap dan pemesanan hubungi Ustadz Muhammad Segar
CV Lantabur Sidoarjo, telepon 0821 3404 0289. Distributor air mineral Santri wilayah Sidoarjo di Jalan Sawo, RT 03, RW 01, Plumbungan, Sukodono, Sidoarjo. Air minum ya Santri. Masih di program Perspektif, obrolan pagi yang lugas, cerdas dengan sudut pandang yang luas. Kita berbincang dengan program dengan tema menyapa warga untuk bersama bangkit dari bencana. Ya, kali ini saya juga ingin menyapa dulu Ciaparto. Ini juga ternyata saya sudah menemukan Bunda Yulia yang juga sudah sharing gitu dengan kita. Buat saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah tanah longsor di Kabupaten Nganjuk, semoga diberikan kesabaran, ketabahan, keikhlasan, dan kekuatan lahir dan batin. Apapun musibah yang terjadi, tentu membuat trauma yang sangat berat bagi mereka. Kehilangan orang tua, sanak saudara, anak, itu bukan hal yang mudah bagi saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah. Semoga pemerintah bisa hadir, memberikan bantuan moral dan material, juga memberikan pendampingan psikologis dan rohani, supaya mereka ini bisa bangkit ya dari kondisi yang mungkin sangat memprihatinkan. Terutama orang tua dan anak-anak juga harus mendapatkan pendampingan untuk menghilangkan trauma agar mereka tidak ketakutan lagi. Untuk penyebabnya hanya benar-benar dicari dan diteliti apakah tempat tersebut ini layak atau tidak untuk dijadikan pemukiman. Nah, terkait dengan musibah yang kita mencari penyebabnya, apa sih penyebabnya? Kadang ada yang mengatakan kenapa kok bisa banjir, ada yang menyalahkan, ya ada yang menyadari mungkin apa yang dilakukan oleh manusia itu sendiri, atau justru ada yang mengembalikan lagi kepada alam begitu ya. Nah, saya juga tergelitik dengan tulisan Ciaparto ini di Jawa Pos ya. Ini kapan ini ya Ciaparto ya? Hari ini ya, bahkan wah ini dia karena judulnya adalah banjir longsor dan narasi fikih lingkungan. Nah ini mungkin boleh sedikit dijelaskan, ini perspektif yang begitu berbeda rasanya nih Ciaparto. Itu harus perspektif yang lain waktu ya. Waduh. Karena memang banyak kata-kata yang di sini dituliskan itu benar-benar saya harus mikir banget gitu kan. Wah, dan ada yang kata-kata yang bikin ini ya. Melakukan revisi pembangunan infrastruktur yang terlalu maskulin. Jadi ada pembangunan yang terlalu maskulin gitu ya, bukan hanya orang aja yang maskulin gitu ya. Jadi senengannya bangun gedung-gedung bangunan tok ya tanpa resapan. Nah, resapan itu feminis, itu bukan meresap ya, gitu ya. Ini pandangan-pandangan filosofis, tapi itu nanti bisa kita bedah pelan-pelan. Tapi saya singgung di situ kan Selo Puro. Jadi Selo itu Watu, Puro itu kota, sebenarnya kota ini aman, nyaman. Tetapi alhamdulillah hari ini dapat kabar dari Ibu Kepala Dinas tadi, dari Dinsos, bahwa warga Selopuro sudah sampun rela direlokasi. Insya Allah ya. Nama desanya tetap Selopuro atau dikasih nama lain itu kira-kira? Nanti mungkin harus selamatan dulu Pak. Harus cari inspirasi dulu ini memang ya Bu. Iya. Harus itu, tapi luar biasa. Ini kan mengingatkan kita peristiwa di Banaran tahun 2017. Jadi saya ingin mengingatkan kenapa warga dulur-dulur saya yang di Nganjuk, kemudian ayolah yang di Selopuro rela direlokasi dengan kemiringan lokasinya, dengan tatanan kemudian areal-areal konservasi yang sudah sedemikian rupa harus membutuhkan direlokasi biar kalau longsor itu tidak menimpa kita lah gitu ya. Di Banaran dulu di Ponorogo itu bagaimana areal-areal hutan kemudian menjadi perkebunan jahe, jagung, akibatnya semacam itu. Ini semua menjadi pelajaran bersama dan kemudian Pemda Nganjuk kita beri apresiasi karena langkah relokasi adalah solusi ya, solusi. Menariknya ini nanti identifikasi korban. Saya itu ingin mendalami ini dulu ya, Mbak Tika. Korban-korban diidentifikasi. Saya ingin tanya pada Pak Haji Yudianto ini dokter kita yang memang ahli forensik. Dibandingkan dengan kecelakaan, korban banjir, korban tanah longsor, tingkat kesulitan identifikasi dan apa yang harus dipersiapkan
untuk mengidentifikasi itu bagaimana Pak Haji? Ya, baik Pak Parto ya. Memang kalau kita bicara identifikasi ini tentunya terkait dengan jenis atau tipe dari disasternya atau bencana. Ada dalam proses identifikasi ini sekarang sudah ada istilahnya, sudah ada guideline-nya, pedomannya, itu menggunakan guideline yang dikenal dengan DVI, Disaster Victim Identification. Itu yang digunakan secara internasional. Nah, pada DVI ini sebagai komandernya atau komandonya yaitu adalah dari kepolisian. Nah, di bawahnya itu ada beberapa tim-tim kecil yang membantu proses DVI ini. Salah satu di antaranya yaitu adalah mengenai patologi forensik untuk proses identifikasi ini. Ya. Dalam proses identifikasi ada beberapa metode yang digunakan, Pak Parto. Ada 5 metode yang digunakan proses identifikasi. Sebenarnya proses identifikasi ini hanya membandingkan antara data yang ditemukan pada jenazah atau kepada korban meninggal pada kasus bencana dibandingkan dengan data ketika dia masih hidup. Contohnya misalkan foto, sidik jari, terus misalkan baju yang terakhir mereka gunakan, itu aja. Main perbandingan saja. Nah, kasus-kasus yang terjadi di Indonesia itu seperti yang saya sampaikan sebelumnya, Indonesia ini adalah Indonesia ini merupakan supermarket terjadinya bencana, sehingga karakteristik dari bencana itu banyak sekali. Jadi tergantung dari ininya. Tentang kesulitan bencana yang dihadapi itu dalam proses identifikasinya ini tergantung dari jenisnya. Misalnya pada kasus yang pada kasus jatuhnya pesawat, baik itu yang terjadi beberapa tahun yang lalu, misalkan Lion atau AirAsia yang sempat di perairan Laut Jawa, dan terakhir kemarin Sriwijaya. Ini proses identifikasinya juga menggunakan metode guideline DVI. Nah, tentang kesulitan dan kemudahan proses identifikasi itu tentunya tergantung dari pengumpulan data-datanya yang didapat dari keluarga. Misalnya, data foto terakhir, data rekam gigi, data rekam medik istilahnya odontogram. Ini biasanya ada di dokter gigi. Data sidik jari, ini bisa diambil dari SIM atau dari ijazah. Nah, itu yang digunakan Pak Parto. Nah, ini yang kadang-kadang kenapa kok lama proses identifikasinya? Karena data ini tidak ada atau minim sekali, atau sudah mengalami kerusakan. Seperti diketahui, jenazah yang berlama-lama berada di luar itu kan proses pembusukan, mengalami proses pembusukan. Maka sidik jarinya hilang. Sebenarnya Pak, identifikasi itu dimulai dengan yang paling gampang, yaitu adalah sidik jari. Karena sidik jari ini sekarang sudah bisa diambil karena datanya data nasional dengan adanya EKTP. Sudah lengkap. Misalkan saya masukkan sidik jari saya, langsung keluar namanya. Ahmad Subianto, umurnya berapa, tinggalnya di mana, udah lengkap sebenarnya. Cuma masalahnya kalau misalkan berlama-lama berada di luar atau tertimbun misalnya, atau tergelap di dalam air misalnya, sidik jari ini hilang. Nah, kalau sudah sidik jari hilang, maka mencari metode yang lain. Misalnya odontologi atau dari gigi. Cuma masalahnya itu kadang-kadang data tentang gigi itu seharusnya kan didapat dari dokter gigi. Nah, itu kadang-kadang ada yang mengatakan bahwasanya persentase jumlah kedatangan ke dokter gigi itu untuk Indonesia masih kecil, sehingga data mengenai rekam gigi itu sedikit.
sedikit. Berbeda dengan negara-negara yang berasuransi atau negara yang sudah ada asuransi kesehatannya, sehingga mereka itu tinggal mengambil data dari rekam mediknya sudah, rekam giginya sudah bisa. Kalau gigi nggak bisa, baru dengan foto. Cuma masalahnya kalau foto itu kan kadang-kadang foto yang lama. Misalkan foto Prof. Tato pada tahun 2019 dengan sekarang mungkin ada perubahan. Oh iya. Sehingga itu yang matanya kadang-kadang itu langkah-langkah yang sulit. Iya, kata-katanya juga berubah. Dan juga ini juga warna kulit juga mempengaruhi. Ya. Itu faktor. Jadi sehingga kesulitan dan kemudahan dalam proses identifikasi itu tergantung dari jenis. Salah satunya adalah dari jenis bencananya, disasternya. Dan ilmu itu semua diajarkan juga kan di magister forensik ini, ilmu forensik ya? Iya. Ya sudah. Jadi ada beberapa kasus bencana. Mahasiswa kami S2 ilmu forensik ya, dan juga kami juga mengelola program studi spesialis forensik aktif di dalam proses identifikasi pada korban meninggal ini. Kemarin pada kasus AirAsia, longsor Nganjuk juga ada tim kami yang datang ikut membantu. Berapa orang yang didatangkan kemarin ke Nganjuk itu, Pak Haji? Itu tiap hari 3 orang. Oh, tiap hari 3 orang. Jadi, ya. Teman-teman dari Pemda Nganjuk, dari Dinsos, dari Kominfo Nganjuk, dari BPBD Nganjuk. Sebenarnya tadi Pak Haji ini karena sebagai KPS Magister Ilmu Forensik Sekolah Pasca Sarjana UNER, timnya senantiasa diterjunkan untuk identifikasi korban. Artinya kami dari UNER sangat peduli, tapi sesuai dengan kapasitas keilmuan. Dan mudah-mudahan juga sudah sambung ini dengan para teman-teman dari institusi pemerintahan Nganjuk, karena penderitaan warga di Nganjuk adalah juga kami merasakan, kan gitu. Nah, Ibu, tadi yang kalau ada yang menarik memang dapur-dapur umum pagi ini sudah 1.500 Mbak Tika. Dibuat nasi bungkus. Tapi ya nggak dikirim nasi Darjo, ya. Apakah Ibu? Ini sampai 3 kali gitu. Siang juga ada, sore atau malam juga ada gitu. Iya. Terima kasih. Tadi sampaikan bahwa kita mempunyai Mbak. Yang pertama ada yang di Ngetos, kemudian juga kami di Kepolisian dan P3A juga membuat atau membuka dapur umum. Kalau yang di atas itu untuk relawan sama yang pengungsi dan sekitar masyarakat yang ada di Ngetos. Kemudian yang di daerah di dapur umum yang dinas sosial ini kita juga ada pengungsi. Kebetulan ada pengungsi di kantor di FIE. Alhamdulillah, terima kasih kepada Sekolah Tinggi FIE karena sudah menampung masyarakat yang untuk yang mengungsi, kemudian di Gedung Pramuka, kemudian juga relawan-relawan yang sekarang ini membersihkan Kota Nganjuk dari kotoran atau bekas daripada banjir. Kemudian juga normalisasi sungai-sungai kecil yang sampah menumpuk di sungai. Akhirnya relawan-relawan dengan bekerja sama dengan Polri, TNI, Pol PP, BPBD, Dinas Sosial Sindi, Tagana, dan masyarakat sekitar, kelurahan, kecamatan, membersihkan Kota Nganjuk, khususnya Kecamatan Nganjuk, untuk bersih kembali dari kotoran-kotoran bekasnya. Jaksa Agung itu juga nih, yang jalan Jaksa Agung, iya. Kemarin itu 2 hari tergenang Bapak sampai selutut. Alhamdulillah hari ketiga dibersihkan, disedot. Nah hari ini udah 3 hari ini kita membuat yaitu nasi bungkus itu untuk jumlah pengungsi berapa sampai sekarang ini? Syukur alhamdulillah karena sudah kembali lagi ke rumahnya. Sekarang ada kembali ke rumahnya masing-masing. Jadi pengungsi sudah berkurang, jumlah pengungsi?
di Nganjuk sudah berkurang ya, tetapi yang di Ngetos masih tetap ada ya. Yang di Ngetos berapakah apa? Warga Selopuro kemarin, Selopuro ini berapa kakak Ibu itu? 100 jumlahnya itu ada yang di pengungsian itu ada sebanyak 150 Bapak. 150 di 50 ispan di ini di kantor sekolah D3 Ngetos di sana. Tapi alhamdulillah sudah difasilitasi dari mulai dari kesehatannya, lingkungan kebersihan sebagainya sudah kita kerjasama dengan OPD lain untuk menangani atau menanggulangi ini. Ada yang lahiran enggak ini dalam situasi hari-hari ini? Lahiran Ibu apa ada? Yang itu kekuasaan Allah, lagi kembali kepada Allah. Dari 21 Bapak, 21 korban ini sampai hari ini kan 1 orang lagi yang belum, dan alhamdulillah ada yang hamil dalam hamil ini tapi belum bulan ini Bapak, alhamdulillah hidup. Tapi ada 1 orang ibu dalam kandungan 4 bulan, dalam hamil 4 bulan, beliaunya wafat ya. Artinya ya, duka kita semuanya ini, dan kemudian pilihan untuk relokasi adalah satu kebijakan dari Pemda Nganjuk yang harus terus disupport oleh semua pihak. Saya yakin pemerintah pusat, provinsi, dan ini dari UNER yang tim forensik juga senantiasa mengawal. Mudah-mudahan menjadi energi bersama bahwa kita tidak sendirian, kita bersama-sama, dukanya kita rasakan bersama-sama. Jadi Mbak Tika, dibacakan beberapa chat yang masuk ya. Japarto, ini di Zoom kita juga sudah tersambung juga bersama dengan BPBD Nganjuk, ada Bapak Nugroho. Mungkin kita bisa tanya-tanya sedikit nih tentang mitigasi di sana bagaimana begitu dengan Pak Nugroho. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Nugroho. Ya, ada Pak Nugroho? Ada. Oh, masih ke-mute. Boleh di-unmute dulu Pak Nugroho? Boleh suaranya. Oke. Siap. Pak Nugroho, terima kasih sudah bergabung. Kita sharing sedikit terkait dengan mitigasi Pak Nugroho. Kondisi di sana bagaimana Pak Nugroho? Ya, jadi gini, memang area yang sekarang terjadi longsor itu sudah dalam pemantauan kami, bukan hanya beberapa hari yang lalu ya, sudah bertahun-tahun. Bahkan di sana itu gejala retakan itu sudah setiap tahun ada, masyarakatnya sudah disosialisasi, bahkan sudah dipasang EWS ya, Early Warning System. Nah, sistemnya ini juga sudah jalan, sudah disosialisasikan. Nanti kalau ini ada tanah yang bergerak, itu kawat selingnya itu akan tertarik sehingga sirine berbunyi. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat dari tempatnya masing-masing harus kemana, ini sudah disimulasikan. Namun kemarin itu karena kejadiannya itu pas maghrib ya jam 6 sore itu, jadi lengah masyarakat ini pas lengah, sehingga banyak yang tidak tahu, tapi tidak mendengar karena hujan juga. Tiba-tiba ada suara gemuruh, sebagian yang ada suara gemuruh ini mereka tahu itu longsor, langsung pada lari. Jadi ada korban luka ringan itu ya karena dia lari meninggalkan itu. Jadi mitigasi pencegahan ini juga, kemudian pemantauan juga. Nah ini yang sekarang berikutnya ini kan menurut penelitian geologi kemarin ini masih di lokasi juga. Ini kami mendengar ini tempat ini tidak layak untuk di tempat ini hunian. Jadi mungkin ini masih wacana akan ada relokasi untuk warga. Kira-kira begitu. Ya, dan BPBD Pak Nugroho terus memberikan pendampingan kepada warga ini. Untuk mitigasi bencana gitu ya.
Berapa personil panjenengan yang diterjunkan ini? Berapa personil BPBD Nganjuk nih? BPBD ini personilnya memang terbatas, tidak banyak. Tim reaksi cepat kami jumlahnya 24 orang. Ini kita bagi dua, satu di posko utama di satu di posko dua ini di kantor BPBD. Namun kami ini punya relawan, jumlahnya hampir 800. Ya, ini malah kami kewalahan untuk ngerem. Ya. 800 relawan itu dari akhirnya kita gulir, yang naik itu kita gimana kan? Ya. Artinya kan masyarakat artinya masyarakat Nganjuk bersama-sama BPBD mereka semua ikhlas untuk jadi relawan di bawah komando BPBD Pak Nugroho ya. Di atasnya ikhlas itu malah. Di atasnya ikhlas ya. Di atasnya ikhlas. Jadi artinya kan pemerintah dan masyarakat bersatu padu gotong royong untuk tolong menolong. Inilah yang terus ditumbuhkan, dan BPBD Nganjuk berarti kan memfasilitasi mereka, membuka ruang untuk mereka. Itu adalah satu situasi yang merasa tidak sendiri. Pokoknya kabeh dirasakno. Dinsose buka mau pelayanan sampai Dinsos provinsi sambung, Kementerian Sosial RI juga nyambung. Ngaten deh nggih. Iya. Nah, dibacakan Mbak yang baik. Terima kasih Pak Nugroho. Ini saya ingin sapa dulu, ada Mas Dion yang ada di Porong ini Jakarta yang sudah bergabung ya dengan kita. Selain karena curah hujan yang tinggi, kira-kira apa ya akar permasalahan dari bencana yang terjadi sekarang ini dan cara mengatasinya itu sebetulnya bagaimana begitu? Jadi konsepsi keilmuannya iki masa aku ngene, pocon tulis aku ana solusine rek. Loh iya, kayaknya harus gitu loh itu Jabarto. Dipancing-pancing ini kerasa ya. Nah. Ya ini sekalian ya Caparto, ada baru masuk ini. Baru masuk WhatsApp dari Mbak Angel di Skodono Sidoarjo. Di masa pandemi seperti ini apakah ada kesulitan untuk mengevakuasi korban? Karena apalagi kita ini kan harus mentaati protokol kesehatan. Iya. Ini nanti saya yakin Pak Nugroho sudah melakukan evakuasi korban-korban dan Dinsos juga sudah memberikan layanan. Tetap antrinya makanan yo tetap yo rajin cuci tangan, tetap pakai masker. Tanya itu kalau nggak percaya, Iya. Iya Kak, iya. Tetap protokol kesehatan. Bukan kok kemudian gini antri sak wenake dusel-duselan. Engko lah malah korban mana gak kena korban longsor, kena korban COVID lah. Jadi tetap kita percaya bahwa negara tidak akan membiarkan warganya ini untuk apa jadi korban apapun. Untuk itu apa pilihan relokasi, penataan ruang kembali. Intinya kan gini, alam itu sebenarnya tidak membuat bencana. Jangan-jangan kita salah menempatkan diri, ndok lereng kita bertinggal. Peribahasa kita dulu kan ada toh, kalau takut banjir jangan berumah di tepi pantai. Untuk itu apa? Kalau Anda berumah di tepi pantai salah, tata ruangnya salah, terancam banjir. Kalau Anda di kelerengan 45 derajat, Anda tempat tinggali, Anda punya potensi longsor. Jadi alam ini sebenarnya kan, yang bukit, biarkanlah dia menjadi bukit, menjadi penyangga, menjadi kawasan konservasi, nanti menjadi hutan, menjadi sumber mata air. Ojo ditebangi, kena apa nebangi tetap diatur oleh negara, ono izine, ono perhutaninya. Itu tujuannya adalah biar ojo jara nek hutan-hutan kok jara di pegunungan di atas, di areal atas air itu nggak bisa tertahan kalau hujan mengakibatkan longsor. Ini belajar bersama-sama. Untuk apa? Biar ini pulang ini, ono papan, ono empan, ono panggon. Nah, itulah pelajaran leluhur-leluhur di Nganjuk yang saya tahu itu. Papan, empan, panggonan. Jadi kita berumahlah di tempat yang semestinya.
Begitu. Air hujan itu tetap rahmat, bukan laknat, ya. Air hujan itu tetap kita pahami sebagai berkah, bukan rahmat. Untuk itu apa? Hari ini kita belajar dari Nganjuk, belajar dari Banjarmasin, belajar dari Sumedang. Ternyata yang longsor-longsor pasti berkemiringan dan pasti ada krisis ekologis di wilayah atasnya. Maka mari kita rawat, kita ruat, kita rumat bumi Indonesia ini demi masa depan anak cucu kita. Iya. Matur nuwun semuanya. Iya. Baik, terima kasih Cak Parto, terima kasih juga untuk Bu Iit. Semoga Nganjuk bisa segera bangkit ya dari musibah yang ada. Salam untuk semuanya di sana. Doa kami semua dari seluruh Jawa Timur ya untuk Nganjuk. Terima kasih ya. Semangat selalu, sehat selalu Bu Iit. Terima kasih. Amin, amin, amin. Ya, terima kasih. Ya, juga Pak Haji Yudi. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih atas sharing dan juga waktunya. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat juga untuk Pak Haji Yudi. Sukses selalu, Bapak. Iya, Pak Nugroho juga terima kasih. Timnya beliau juga terus ke Nganjuk, timnya beliau. Tim forensiknya ya ke Nganjuk ya dari UNER ya. Oke, semangat selalu Pak Haji Yudi. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan dan amin. Semangat juga untuk semuanya. Pak Nugroho juga terima kasih dari BPBD tadi sudah menyempatkan waktu juga bergabung. Semoga semuanya juga narasumber ataupun semua sahabat-sahabat yang sudah bergabung, juga teman-teman kru dari semua radio jaringan lembaga penyiaran publik lokal Jawa Timur yang pagi hari ini sudah menyiarkan langsung program Perspektif baik di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praji Angkasa Trenggalek, Pradia Suara Tuban, Mahardika Kabupaten Bondowoso, Kanjuruhan Malang, Ersal Nganjuk, Suara Sampang, Ramapati Kota Pasuruan, RGR Tulungagung, dan Remaja Kresek Radio Malang. Semuanya selalu diberi kesehatan dan juga tetap semangat juga untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Ya, semoga Tuhan selalu melindungi kita semua. Cak Parto, terima kasih. Sampai jumpa Bu Iit, Dr. Haji Yudi. Assalamualaikum. Salam dan informasi terakhirnya Mbak Tika adalah gimana? Forum hari ini jam 2 mulainya sampai jam 4 bersama Menteri Desa Bapak Abdul Halim Iskandar. Oke, nanti ya jam 2 sampai jam 4 ya di Erlangga Forum. Baik, terima kasih. Assalamualaikum, sampai jumpa lagi semuanya.